Perkenalkan, nama saya Chandra Fadil Mulyana. NIM saya 12020719. Saya di sini akan memaparkan mazhab Hambali. Poin-poin yang saya akan bahas di sini yang pertama yaitu sejarah Imam Ahmad bin Hambali. Yang kedua, pemikiran dan Imam Ahmad bin Hambali. Yang ketiga, pengembangan mazhab Hambali. Yang keempat, perkembangan mazhab Hambali. Yang pertama, sejarah Imam Ahmad bin Hambali. Imam Ahmad bin Hambali, beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad. Nasabnya adalah orang Arab, sehingga ia seorang Syaibani dalam nasabnya kepada ayah dan ibunya. Dari ayahnya, ia mewarisi sifat tekad yang kuat, kehormatan diri, kesabaran, dan kemauan memikul berbagai kesulitan. Ia adalah imam yang kukuh dan kuat. Ayahnya wafat ketika Imam Ahmad masih kecil, sehingga ibunya yang merawat dan mengarahkan imam untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia pun menghafal Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab pada umur 15 tahun. Ia mulai mempelajari hadis dan menghafalnya pada umur 20 tahun. Ia mulai mengadakan pelajaran untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke kota Kufah, Mekah, Madinah, Syam, dan Yaman, lalu kembali ke Baghdad. Ulama-ulama di Irak. Yang pertama Ibrahim bin Sa'id, yang kedua Sufyan bin Uyainah, yang ketiga Yahya bin Sa'id, yang keempat Zaid bin Harun, yang kelima Abu Daud At-Hayasi, yang keenam Waqi bin Al-Jarrah, dan yang ketujuh Abdurrahman bin Mahdi. Para murid Imam Ahmad. Yang pertama ada Muhammad bin Ismail, yang kedua Al-Bukhari, dan yang ketiga Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, penyusun kitab Sahih, dan yang keempat Abu Daud, penyusun kitab Sunan. Mazhab Imam Ahmad. Yang pertama yaitu ada Kitabullah, yang kedua Sunnah Rasulullah, yang ketiga wafatnya para sahabat yang diketahui tidak ada yang menyelisihkan, yang keempat Qiyas, pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan melihat pola pemikiran Imam Ahmad bin Hambali, maka metode istidlal yang dipakai dalam menetapkan hukum Islam adalah sebagai berikut: Nas Al-Quran dan Nas Al-Hadis, fatwa sahabi apabila tidak memperoleh nas, pendapat sebagian sahabat, hadis mursal, atau hadis dhaif qiyas. Pengembang mazhab Hanbali yaitu ulama yang mengembangkan mazhabnya. Yang pertama Al-Atsram Abu Bakar Ahmad bin Hani Al-Khurasan. Yang kedua mengarang As-Sunnah, wafat 273 Hijriah. Yang ketiga Ahmad ibnu Muhammad ibnu Al-Hajjaj Al-Marwani, wafat 275 Hijriah. Yang keempat Ibnu Ishaq Al-Harbi, wafat pada tahun 265 Hijriah. Yang kelima Al-Qasim Umar ibnu Abin Ali Al-Husai Al-Haraki, wafat 334 Hijriah. Yang keenam Abdul Aziz ibnu Jafar, wafat 363 Hijriah. Kemudian usaha-usaha beliau ini diteruskan oleh Muwafaquddin Ibnu Qodamah, pengarang Al-Mughni, wafat pada 620 Hijriah, dan oleh Syamsuddin Ibnu Qodamah Al-Maqdisi, pengarang As-Syarhul Kabir, wafat 682 Hijriah. Yang pertama Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, wafat 728 Hijriah, pengarang fatwa yang terkenal. Yang kedua Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jaziyah, pengarang kitab
A'lamul Muwaqqi'in At-Hurukul Hukmiyah fi Syiasati Syariah wafat 751 Hijriah. Perkembangan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali adalah mazhab yang sekarang berkembang di dunia Islam. Mula-mula berkembang hanya di Baghdad, kemudian di abad yang keempat baru melampaui peretasan Irak, dan di akhir abad yang keenam berkembang di Mesir. Dengan usaha Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, mazhab ini menjadi lebih berkembang lagi, dan di abad ke-12 Hijriah dengan kesungguhan Ibnu Abdil Wahhab wafat 1206 Hijriah, mazhab Hanbali menjadi mazhab penduduk Najd, terutama di masa pemerintahan Raja Abdil Aziz As-Suudi. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, Imam Ahmad bin Hambal sejak kecil mengalami kesulitan hidup dan menderita. Hasil kerjanya tidak mencukupi untuk kebutuhan makan dan keperluan sehari-hari. Kesulitan hidup dan penderitaan tidak hanya membuat Imam Ahmad bin Hambali menjadi orang yang tabah dan sabar, tetapi bahkan menuntun pemikirannya sehingga dapat merumuskan kaidah-kaidah pokok hukum fikih. Yang kedua, mazhab Hanbali adalah mazhab yang sekarang berkembang di dunia Islam. Mula-mula berkembang hanya di Baghdad, kemudian abad yang keempat baru melampaui peratasan Irak, dan di akhir abad yang keenam berkembang di Mesir. Yang ketiga, sekarang mazhab Hanbali adalah mazhab resmi pemerintah Saudi Arabia dan mempunyai pengikut yang terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jangan lupa subscribe dan like-nya ya, terus komen.